Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudin SPDI akan melaksanakan praobservasi pada hari ini dengan rekan sejawat saya, yaitu dengan Ibu Bunsuraini. Saya CGP Angkatan 11 dari SDN Cijalokop, Kabupaten Aceh Timur. Assalamualaikum Bu Bunsuraini, selamat pagi, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar baik Pak. Baik Bu, seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu di kelas 5. Materi yang akan Ibu sampaikan tentang IPA ya Bu ya? Iya Pak. Rencana saya akan membahas tentang pembelajaran singkat materi saya, yaitu tentang ekosistem Pak. Baik Bu, sebelum kita memulai observasi, saya ingin mengonfirmasi beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama yaitu apa tujuan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran Ibu kali ini? Tujuan pembelajaran saya yang pertama, siswa dapat memahami komponen ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat membedakan oksigen dan oksida. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui air dalam kehidupan untuk seluruh makhluk hidup. Itu aja Pak. Baik Bu, semangat Bu ya, semoga itu nanti dapat berjalan dengan lancar. Iya. Hmm. Saya berencana menggunakan metode pembelajaran diskusi, kelompok, tanya jawab atau permainan edukatif. Saya juga sudah menyiapkan metode pembelajaran seperti misalnya gambar, video, atau alat peraga. Menarik Bu ya. Apakah ada hal khusus yang lain yang ingin Ibu sampaikan, ingin Ibu perhatikan selama observasi berjalan? Saya ingin memastikan bahwa siswa aktif terlebih dalam pembelajaran dan dapat memahami materi yang saya sampaikan. Selain itu, saya juga ingin mencoba menerapkan model pembelajaran baru yang Baik Bu, saya akan memperhatikan hal-hal tersebut selama observasi berjalan. Apakah ada pertanyaan lain dari Ibu sebelum kita memulai? Tidak Pak, terima kasih atas bimbingan dan dukungan. Baik Bu, sama-sama. Saya yakin pembelajaran Ibu berjalan dengan lancar gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang. Semoga sesampainya nanti di pembelajaran tidak ada hambatan Bu ya. Bu, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tut. Berarti udara itu kalau mengeluarkan kalau menghirup. Sekarang mana tepuk tangannya untuk kelompok 2. Kelompok 3. Gambar apa yang dibaca sama kawannya? Apa tadi tentang air? Tahu nggak untuk apa kegunaan air? Tahu. Untuk minum. Apa lagi? Tumbuhan. Apa lagi? Berarti udah tahu untuk apa air, untuk apa diminum. Supaya tidak haus. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Maju satu lagi. Tentang apa tadi? Tanah. Apa itu tanah? Untuk apa tanah tadi? Untuk tumbuh. Kalau nggak ada tanah hidup nggak tumbuh? Hidup nggak? Berarti kan ngerti semua? Coba tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah semua? Ada nggak pertanyaan untuk kelompok lainnya? Ada gunanya nggak untuk kelompok lainnya? Misalnya kelompok 1 mengadak ke kelompok 2 atau kelompok 3 mengadak ke kelompok 4. Ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Bisa nggak? Kalau nggak berarti nggak ngerti semua. Nggak ngerti semua. Nah, kalau udah ngerti berarti pelajaran selanjutnya besok kita sambung lagi tentang biotik. Hari ini kita pelajaran abiotik. Sekarang bukunya udah bisa kita simpan. Baca doa nggak? Coba sini, pada sini. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
mendampingi jika kita pada hari ini dalam penanganan konservasi. Jadi bukan setelah saya melihat untuk melakukan pembelajaran di kelas sudah sesuai saya melihat, dan kemudian sasaran yang dimaksud sudah saya jadi saya di sini itu tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami komponen ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemudian yang kedua di sini untuk pembelajarannya ini oksigen dan oksida, dan yang ketiga ini bahwasanya siswa dapat mengetahui bahwasanya air itu adalah untuk seluruh kehidupan. Jadi di sini kan ketika saya melihat pembelajaran yang sudah berlangsung bahwasanya apa menjadi kelas atau apakah hidup masih merasa ada kekurangan dengan pembelajaran yang ibu lakukan? Saya merasa masih banyak kekurangan pada pembelajaran pada saat proses pembelajaran ada sedikit kendala. Apa hal positif yang telah ibu lakukan selama proses? Saya dapat menggunakan media untuk membantu proses belajar yang dapat memenuhi kebutuhan murid sehingga murid menjadi senang. Alhamdulillah ya Bu. Dan kemudian Bu, apa yang ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya agar pembelajaran ini lebih baik? Untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih baik supaya pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. Begitu ya, sangat baik ya. Di sini Bu, mungkin saya akan ini Bu, kita mengetahui bahwasanya ibu sudah menjelaskan tadi bahwa akan melakukan sesuatu itu masih banyak kekurangan yang dilakukan, tetapi kekurangan tersebut adalah untuk pembelajaran bagi kita, dan kemudian sekarang kita ke depan itu supaya apa yang kita inginkan itu lebih baik ya. Ada beberapa hal lagi yang tidak ingin saya sampaikan dengan ibu, boleh ya. Ketika kita melaksanakan pembelajaran ini Bu, aktivitas pengembangan yang
suasana. Tujuan evaluasi itu sudah disampaikan, mudah-mudahan kedepannya kedepannya bisa ya baik selama selama evaluasi itu kira-kira Menggunakan alat media pembelajaran dan teknik yang dalam pembelajaran tersebut. Habis itu menciptakan suasana ruangan yang menyenangkan bagi siswa. Memberikan motivasi kepada murid supaya murid lebih senang dalam pembelajaran tersebut. apa yang dirasakan Saya merasa senang karena menurut saya selalu mengadakan pembelajaran itu dalam kelas, walaupun laptop tidak ada, walaupun lampu kadang saya selalu memotivasi anak-anak dengan baik dan benar. cinta kepada siswa ya, artinya kalau kita itu seorang guru jadi pastinya cinta kepada murid ya. Jadi terima kasih sudah disampaikan, mudah-mudahan semua kekurangan itu sudah dijawab oleh saya. Diharapkan hanya terbaik untuk kita siswa. Terima kasih untuk saya ini atas waktunya. Alhamdulillah kita bagi pertemuan Surayanya. Kemudian yang perlu dievaluasi berkaitan ini juga saya yang baik sama positif sama. Coba ya. Itu tadi semua baik. Secara belum Pak bisa memberikan kebebasan kepada sisi kita apa yang sudah baik, apa yang belum baik. Bapak memberikan apa menyampaikan informasi Pak saat tapi cara umumnya ada bagus. Bagaimana perasaan setelah Bapak Samudin memberikan bimbingan dalam membuat buku atau fasilitas pelajaran yang berdiferensiasi. Apa yang hal yang paling menarik ketika Bapak ini memberikan pelajaran? Saya menarik supaya di kedepannya ini bagi saya sangat kedepannya
tahu ini bagaimana pesan ibu setelah ibu mendapatkan pembinaan Tahu Pak, saya itu sangat senang. kita berprestasi juga pembelajaran yang semua media semuanya itu kan harus kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan tadi. Mungkin dengan yang kita memahami FPP diferensiasi karena ada juga ketahuan Pak ya, apakah semua pembelajaran itu harus diferensiasi? Ada aja beda, berdiferensiasi itu dengan model strategi itu beda. Jadi semuanya pun harus dicantumkan, cuman berdiferensiasi ini artinya kan ada keberpihakan pada start awal hanya adalah tadi kemampuan strategi, bukan dari kemampuan kita atau tujuan kita. Terima kasih sudah mau membantu Pak Sarudin, mau bekerja berkolaborasi dengan Pak Sarudin. Pak Sarudin pun walaupun dia memberikan atau mengembangkan kemampuan sama ibu, tapi Pak Sarudin juga mempunyai kepentingan itu untuk menunjukkan kepada BTB atau penggerak bahwa Pak Sarudin sudah mampu memberikan kemampuan